Halo semua, nama saya Raffi Sanjaya dari kelompok 4. Di sini saya membuat website library ya. Jadi di sini di tampilan awal saya menjelaskan UI/UI-nya di sini. Di sini ada halaman login dan di sini ada uh, register. Kalau kalian belum punya akun bisa saja di sini. Misal saya contohkan di sini karena saya contohkan di sini tes. Jangan tes. Bagus. Passwordnya 123. Setelah kita register langsung masuk di form login ya. Dan kita hanya tinggal perlu masukkan yang tadi namanya dan password. Oke, login. Di sini setelah form login di sini langsung kita dilemparkan ke halaman library-nya. Di sini ada judul-judul bukunya dan di sini ada daftar buku dan di sini ada daftar buku yang sudah di check out. Nah, jadi karena saya belum ada check out sama sekali di sini, bisa langsung check out dan dia langsung masuk di bagian bawah gitu. Dan check out lagi. Dan setelah kalian sudah selesai men-check out semuanya, misal mau logout, tinggal pencet logout. And then setelah itu kalau kita mau melihat user siapa saja yang sudah login, bisa cek dari form localhost ya. Di sini tinggal reload. Nah, di sini udah masuk ya, bagus. Oke. Itu saja penjelasan dari saya tentang UI ya. Oke, thank you. Di sini kita bakal membahas pengembangan aplikasinya ya. Jadi ada pendahuluan, apa itu sistem informasi perpustakaan digital, yaitu aplikasi berbasis web yang memungkinkan anggota perpustakaan untuk mencari buku, minjam buku, atau mengembalikan buku secara digital. Sistem ini juga mendukung petugas perpustakaan dalam mengelola ketersediaan buku dan admin dalam mengelola akun pengguna serta katalog buku. Kita langsung saja bahas fitur-fitur yang ada di sistem informasi perpustakaan digital ini, yaitu fitur untuk anggota perpustakaan ada mencari buku, ya yang kedua ada meminjam buku, terus ada mengembalikan buku. Dan kedua, fitur untuk petugas perpustakaan yaitu mengelola ketersediaan buku yang menandai buku tersedia atau sedang dipinjam, menambah buku baru ke dalam katalog perpustakaan. Dan yang ketiga ada fitur untuk admin. Fitur untuk admin yaitu mengelola akun pengguna yang bisa membuat, mengedit, dan menghapus akun-akun para pengguna. Dan kedua, memantau katalog buku. Ya, admin dapat melihat dan memperbarui detail katalog buku. 3. Langkah-langkah teknis. Jadi software yang dibutuhkan untuk membuat pemrograman tadi itu ada Exam yang dinyalakan, PHP dan MySQL. Kedua ada browser kesukaan kalian ya, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kalau saya sih pakai Yandex. Dan ada editor code-nya pakai Visual Code. Langkah instalasinya yaitu pastikan Exam Anda terinstall dan modul Apache dan MySQL-nya aktif. Yang kedua, extract order aplikasi ke direktori htdocs di Exam. Yang ketiga, buka PHP MyAdmin dan buat database bernama library.db. Yang keempat, import file SQL-nya library.db.sql ini yang telah disediakan. Terus ada cara menjalankan aplikasinya, yaitu kalian bisa akses URL-nya seperti ini, http://localhost/library. Terus seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, pengguna bisa login menggunakan akun berikut. Kalau kalian admin, kalian bisa masukkan username dan passwordnya, sama juga seperti petugas perpustakaan dan anggota perpustakaannya atau member ini ya. Oke, sekian pembahasan pengembangan aplikasi saya. Sisanya akan dilanjutkan sama teman-teman saya ya. Ya, saya atas nama Dimas Priyodananda Priyono dengan NIM 2311009
Saya akan menjelaskan poin 4, yaitu penjelasan fitur. Untuk yang pertama, mencari buku. Tujuan membantu anggota perpustakaan menemukan buku dengan cepat. Implementasinya ada beberapa implementasi di sini. Yang pertama adalah pencarian. Pencarian dilakukan melalui form yang terhubung dengan database menggunakan query SQL yang ada di bawah sini. Yang kedua adalah peminjam buku. Tujuannya memungkinkan anggota meminjam buku digital dengan implementasi yang ada di bawah ini, insert loan dan sebagainya ya. Yang ketiga, kita mengembalikan buku. Tujuannya memungkinkan anggota mengembalikan buku dengan buku yang telah dipinjam dengan implementasi sebagai berikut. Selanjutnya, kita bisa mengelola akun pengguna dengan tujuan memberikan admin kemampuan untuk mengelola akun. Jadi dia bisa mengedit, menghapus, maupun mengembalikan apa yang ada ya. Selanjutnya ini ada implementasinya, yaitu peserta update dari nama, email, role, dan mencari user ID dari anggota. Selanjutnya yang kelima adalah ketersediaan buku. Tujuannya memungkinkan petugas mengelola ketersediaan buku. Berikut adalah implementasinya. Ya, mungkin sampai di situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hussein Rafael Ghazali dengan NIM 2311043. Saya akan melanjutkan struktur table database. Di dalam table user ada user ID, dan tipe data adalah INT primary key. Keterangan adalah ID pengguna. Dan di kolom name ada varchar dalam kurung 100, itu kurung keterangannya adalah nama pengguna. Email, tipe datanya adalah varchar dalam kurung 150, itu adalah email pengguna. Dan role dengan tipe data enum, admin, staff, dan member, itu adalah peran pengguna. Di dalam table books ada book underscore ID dan tipe data adalah in primary key, keterangan ID buku. Title varchar dalam kurung 200, keterangan adalah judul buku. Author, tipe data adalah varchar 100, penulis buku. Dan availability, dan tipe datanya adalah enum, available, dan borrow, keterangan adalah status buku. Di dalam table loans juga ada kolom loan ID, tipe data in primary key, keterangan adalah ID transaksi. Book ID, tipe data adalah in, keterangan adalah ID buku. Member ID, tipe data adalah in, keterangan adalah ID anggota. Loan date, tipe data adalah date time, adalah tanggal peminjaman. Dan return date time, keterangan adalah tanggal pengembalian. Dan panduan pengembangan adalah 1. Penggunaan framework. Disarankan menggunakan PHP native tanpa framework untuk pengembangan awal. Validasi data. Validasi input dari pengguna untuk mencegah SQL injection. Dan 3. Pengujian sistem. Uji setiap modul secara terpisah sebelum integrasi untuk memastikan tidak ada bug. Dan ini adalah script yang ada di dalam file seperti db.php, index.php, ini sedikit agak banyak, login.php seperti ini, logout.php, dan register.php. Dan tidak lupa dengan styles.css. Dan kesimpulan adalah aplikasi sistem informasi perpustakaan digital memberikan solusi efektif untuk mengelola perpustakaan dengan melibatkan aktor-aktor yang memiliki tanggung jawab berbeda. Dengan fitur pencarian, peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan data pengguna, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi perpustakaan dan mempermudah akses anggota terhadap koleksi buku digital.
Pengembangan ini diharapkan dapat terus disempurnakan dengan menambahkan fitur notifikasi atau integrasi API e-book untuk meningkatkan fungsionalitas.